berdiferensiasi. Yang pertama, definisinya. Menurut Tomlinson, pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yaitu pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang nomor 3, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Artinya, pengelompokan bisa saja didasarkan kepada gaya belajar, minat, bakat, maupun tingkat kecerdasan yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya adalah siswa bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Adapun teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi ada 4. Yang pertama, teori sistem ekologi yang dicetuskan oleh Uri von Verbrenner. Yang kedua, teori multiple intelligence yang dicetuskan oleh Howard Gordon. Yang ketiga adalah teori zone of proximal development atau ZPD. Yang keempat, teori learning modalities. Teori pertama, sistem ekologi berpandangan bahwa perkembangan itu terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Pada lingkungan yang pertama adalah mikrosistem, di mana kondisi yang melatar belakangi anak untuk hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya. Di sini anak akan berinteraksi dengan orang tua, teman sebaya, guru, dan tetangga yang ada di rumahnya. Lingkungan yang kedua adalah mesosistem, di mana lingkungan ini adalah hubungan antara di dalam mikrosistem. Sebagai contohnya, hubungan antara orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Lingkungan yang ketiga adalah ekosistem, di mana sistem ini berisi sejumlah kondisi yang memengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun di sini anak tidak terlibat langsung dalam satu peran. Yang keempat adalah makrosistem, di mana sistem ini mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Yang kelima adalah kronosistem, di mana di sini dimensi waktu yang menuntut perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosial kulturalnya. Teori yang kedua adalah multiple intelligence. Di sini intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam, sehingga setiap manusia itu memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Berikut merupakan kecerdasannya. Yang pertama ada verbal linguistik. Di sini terkait dengan fasih dalam berbahasa, dalam menemukan format serta struktur dari suatu bahasa. Yang kedua adalah spasial visual, di mana terkait dengan mengenali tempat, area, dan lokasi di mana anak tersebut berada. Yang ketiga adalah logis matematis. Kemampuan ini memahami kesinambungan sebab akibat, runutnya sebuah kegiatan, dan kemampuan berhitung. Biasanya siswa dengan kemampuan logis matematis akan menyenangi pelajaran matematika. Yang keempat adalah kinestetik jasmani, di mana kemampuan seseorang menggunakan anggota tubuhnya. Biasa siswa yang seperti ini senang mempelajari pelajaran olahraga ataupun bercita-cita memiliki kemampuan untuk menjadi seorang atlet. Yang kelima adalah musikal, di mana di sini kemampuan mengenali nada, pola, irama, lagu, dan komponen sebuah lagu. Yang keenam adalah interpersonal. Kemampuan ini adalah fasih dalam menjalin hubungan dengan orang lain, memahami respon dan tindakan saat berinteraksi dengan orang lain. Sehingga biasanya orang memiliki kemampuan ini adalah orang yang supel, standar, dan senang berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh adalah intrapersonal, yaitu mampu mengenali keadaan dalam dirinya sendiri. Yang kedelapan adalah naturalis, mengenali alam sekitarnya, membedakannya, serta mengenali pola terhadap makhluk hidup. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang senang dengan berhubungan dengan alam. Yang ketiga adalah zone of proximal development, di mana ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual itu adalah kemampuan anak menyelesaikan tugasnya secara mandiri, lalu tingkat perkembangan potensial adalah kemampuan menyelesaikan suatu tugas dengan bantuan orang lain, sehingga zone of proximal development ini berada di antara kedua tingkat tersebut. Yang keempat adalah zone of proximal development, di mana ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual itu adalah kemampuan anak menyelesaikan tugasnya secara mandiri, lalu tingkat perkembangan potensial adalah kemampuan menyelesaikan suatu tugas dengan bantuan orang lain, sehingga zone of proximal development ini berada di antara kedua
perkembangan tersebut. Jadi hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh anak maka akan didapatkan dengan pendampingan, baik itu melalui orang tua maupun guru. Yang keempat adalah learning modalities, di mana ini adalah modalitas dalam belajar. Learning modalities ini terbagi atas 3. Yang pertama visual, di mana anak akan menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Yang kedua ada auditory, di mana lebih mudah menerima informasi melalui kegiatan mendengar, mengajukan pertanyaan, dan menggunakan diskusi atau berbicara dalam mengklarifikasi atau menyerap materi. Yang ketiga adalah kinestetik, di mana dengan seperti ini biasanya kegiatan dilakukan dengan sesuatu yang berhubungan dengan fisik ataupun belajar sambil melakukan secara langsung, dan yang ketiga bergerak sambil berpikir atau belajar. Jadi anak yang memiliki kemampuan kinestetik dia akan lebih banyak bergerak untuk menemukan informasi. Yang pertama, pembelajaran visual. Siswa akan memperoleh informasi dengan memvisualisasikan dan melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan juga animasi. Berikut ini, materi yang akan divisualisasikan adalah mengenai kubus. Pertanyaan pemantik yang digunakan dalam slide PowerPoint ini adalah amatilah kubus berikut ini. Pernahkah kamu melihat bentuk kubus dalam kehidupan sehari-hari? Coba sebutkan benda apa saja yang berbentuk kubus. Konsep kubus. Rute konsep pada pembelajaran visual dengan materi kubus adalah diawali dengan mengenal sifat kubus, kemudian beranjak untuk mengetahui jaring-jaring kubus, lalu kemudian menghitung luas permukaan kubus, dan yang terakhir menghitung volume kubus. Oke, selanjutnya gaya belajar auditori, di mana siswa lebih mudah menerima informasi melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Cara guru memfasilitasi peserta didik dengan modalitas belajar auditori. Yang pertama, sebaiknya guru membentuk kelompok homogen, di mana semua anggota kelompok itu mempunyai tipe auditori. Yang kedua, menampilkan video pembelajaran mengenai bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, lalu guru memberikan LKPD dan menuntun peserta didik agar dapat membangun konsepnya sendiri. Yang keempat, peserta didik berdiskusi dan menyepakati hasil dari kerja kelompok. Yang kelima, satu perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil kelompoknya. Yang keenam, guru dan kelompok lainnya menanggapi hasil kerja kelompok. Selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini adalah gaya belajar untuk melakukan sesuatu dengan fisik secara langsung, atau gaya belajar ini adalah gaya yang paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing. Nah, ini adalah salah satu model yang bisa diterapkan dalam pembelajaran kelompok kinestetik. Model ini adalah model untuk menemukan volume kubus dan balok. Nah, berikut adalah step-step yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyiapkan bahan. Guru menugaskan kelompok untuk menyiapkan kertas karton terlebih dahulu. Selanjutnya, membentuk kubus-kubus kecil. Dari karton-karton tersebut, siswa diminta untuk membuat kubus-kubus kecil dengan ukuran 1 cm. Langkah selanjutnya adalah menyusun kubus dan balok. Dari kubus-kubus kecil tadi, siswa diminta untuk menyusun kubus-kubus tersebut menjadi kubus dan balok yang lebih besar. Untuk selanjutnya, siswa diminta untuk mengamati dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti akan diberikan. Nah, step terakhir adalah dengan menempelkan hasil diskusi pada papan tulis di belakang kelas yang sudah disediakan oleh guru sebelumnya. Pada tahap 4 mengamati tadi, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik.
Nah, berikut adalah contoh pertanyaan pemantik yang bisa diberikan. Yang pertama, berapa kubus kecil yang dibutuhkan untuk membuat kubus dan balok yang lebih besar? Pertanyaan kedua, menurut kalian, apa hubungan jumlah kubus kecil dengan volume kubus? Selanjutnya, kelebihan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi ada yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian, memaksimalkan pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi bersifat student-centered. Selanjutnya, mengasah self-management skill peserta didik. Peserta didik dapat merealisasikan pelajaran dengan kehidupan nyata. Peserta didik dapat menghubungkan pembelajaran dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Kemudian, untuk kelemahan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan memakan waktu. Yang kedua, terbatasnya waktu di kelas. Dan yang terakhir, kurangnya pelatihan bagi guru untuk menguasai model pembelajaran berdiferensiasi ini. Sekian, terima kasih.